bahagia selalu. Perkenalkan, saya Sia Susiati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Unit Kerja SD Negeri 28, Pontianak Utara. Pada kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi yang terdiri dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid memiliki karakter yang berbeda dan macam-macam. Mereka tidak sama dalam berbagai hal, mulai dari latar belakang, keluarga, sosial, budaya, agama, pemahaman keagamaan, hobi, cita-cita, dan pelajaran yang disukai atau yang tidak disukai, maupun motivasi belajar termasuk cara belajar yang berbeda. Pengetahuan ini saya peroleh dari mengikuti beberapa kegiatan sebelum mengikuti program guru penggerak. Berangkat dari pengetahuan ini, saya mencoba untuk membentuk lingkungan belajar yang lebih memberikan kebebasan pada murid untuk bisa menjalankan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter masing-masing. Kebetulan di sekolah saya itu memiliki keberagaman pemahaman keagamaan. Guru sebagai tenaga pendidik yang mempunyai tugas mengajar, mendidik, dan membimbing, serta mentransfer ilmu kepada murid. Dengan menggunakan metode ceramah, berdiskusi, murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan benar, sehingga guru di sini dianggap sebagai salah satu sumber belajar satu-satunya bagi murid di kelas. Dalam proses pembelajaran lebih banyak berpusat kepada guru, dan guru seringkali memberikan hukuman kepada murid yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. Saya tahu bahwa dalam pembelajaran saya seharusnya berpusat pada murid, namun pada prakteknya belum maksimal yang saya lakukan. Terkadang saya masih menjadikan murid itu sebagai objek dalam pembelajaran, masih menggunakan metode ceramah dan berfokus pada LKS, masih memprioritaskan nilai dan belum memberikan ruang kepada murid untuk lebih banyak berkarya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa banyak hal yang belum saya ketahui terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dijadikan landasan dalam dunia pendidikan. Pengetahuan saya hanya sebatas pada semboyan Ki Hajar Dewantara saja. Pemikiran baru yang saya dapatkan dari mempelajari modul ini yaitu anak bukan kertas kosong yang bisa ditulis sesuai keinginan orang dewasa. Akan tetapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Maka tujuan pendidikan adalah menuntun, membantu, dan memfasilitasi anak dalam menebalkan laku baik dari kodrat yang masih samar dan membiarkan laku yang tidak baik agar tetap samar. Pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat anak sehingga mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak, baik itu lahir maupun secara batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Upaya yang dapat saya lakukan dalam meneladani pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu filosofi pendidikan yang menghamba atau berpihak ataupun berpusat pada murid. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya lebih termotivasi untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada peserta didik saya. Seperti lebih banyak memberikan contoh, memberikan mereka ruang, kesempatan untuk berkarya dalam rangka mengeksplorasi potensi, bakat, dan minat mereka yang mereka miliki, merancang pembelajaran yang bervariasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik.